Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Khairuna Ulfa Lubis dari PS6F yang akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu resiko kepatuhan. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank atau perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, standar, kode etik, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan lain yang berlaku. Baik, selanjutnya ada sumber resiko kepatuhan. Sumber resiko kepatuhan itu ada 3. Yang pertama ada kelemahan sistem internal, yaitu SOP tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, ketidaktahuan atau ketidaksesuaian terhadap regulasi baru, seperti tidak mengikuti update kebijakan pemerintah atau regulator. Yang ketiga, ada pelanggaran hukum dan etik, yaitu terjadi karena ketidakdisiplinan atau praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya ada dampak resiko kepatuhan. Dampak resiko kepatuhan ada 3. Yang pertama, sanksi hukum dan denda dari regulator seperti OJK, BI, dan KPK. Yang kedua, ada reputasi buruk yang memengaruhi kepercayaan publik dan investor. Kemudian yang ketiga ada kerugian finansial akibat penelitian atau biaya penyelesaian hukum dan gangguan operasional akibat pembatasan atau pencabutan izin usaha. Kemudian ada contoh resiko kepatuhan. Yang pertama, bank tidak melaporkan transaksi pencurigakan ke PPATK atau melanggar UU anti pencucian uang. Yang kedua, perusahaan tidak membayar pajak sesuai peraturan perpajakan. Yang ketiga, tidak mematuhi batasan GWM atau giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Baik, selanjutnya strategi mitigasi resiko kepatuhan. Yang pertama, membangun unit kepatuhan yang kuat seperti revisi compliance officer. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan tentang aturan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, audit dan pemantauan berkala untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Yang keempat, sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system agar pelanggaran bisa segera dilaporkan dan ditindak. Yang kelima, pemutakhiran kebijakan internal menyesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru. Baik, selanjutnya kesimpulan resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan dan reputasi perusahaan, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan yang sangat diatur oleh regulasi. Ketidakpatuhan terhadap hukum, standar, dan kode etik dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara hukum, finansial, maupun reputasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem kepatuhan yang kuat, meliputi pembentukan unit khusus, pelatihan berkelanjutan, unit internal, serta pembaruan kebijakan secara berkala. Dengan pengelolaan yang baik, resiko kepatuhan dapat diminimalkan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan aman, legal, dan berintegritas. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.